Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Septia Amriliana, G1D020060, akan menjelaskan tugas mata kuliah Statistika Matematika tentang estimasi bias. Sebelumnya pada metode estimasi lainnya yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya, mengasumsikan bahwa parameter-parameter yang akan diestimasi merupakan konstanta-konstanta yang tidak diketahui. Sedangkan dalam estimasi bias, parameter-parameter yang akan diestimasi dipandang sebagai variabel-variabel acak atau theta yang mempunyai distribusi peluang tertentu yang disebut dengan distribusi prior, di mana distribusi prior dari suatu parameter dipilih dan disesuaikan dengan distribusi dari statistik sampel. Meskipun nantinya hasil yang didapat dengan metode ini umumnya hampir identik dengan hasil estimasi maksimum likelihood, namun terdapat perbedaan secara konseptual, yaitu dalam metode maksimum likelihood, kita melihat vektor true parameter, kita mencari theta dan harus diperbaiki. Sedangkan dalam estimasi bias sendiri, kita mempertimbangkan theta menjadi variabel acak dan data training untuk dikonversi distribusi pada variabel ini ke densitas atau kepadatan posterior probabilitas. Estimasi bias digunakan jika parameter yang ingin diestimasi memiliki suatu prior distribution atau distribusi prior asumsi mengenai distribusi sebelumnya. Masalah utama dalam estimasi bias sendiri adalah bagaimana melakukan kombinasi dugaan awal tentang suatu parameter dengan bukti sampel langsung. Penyelesaian masalah utama yang ini, yaitu parameter theta diasumsikan mempunyai distribusi tertentu yang disebut distribusi prior. Kemudian dikombinasikan dengan informasi yang disampaikan dengan bukti sampel langsung tentang theta, yaitu nilai dari suatu statistik W sama dengan U buka kurung X1, X2 sampai Xn dengan distribusi tertentu. Kemudian ditentukan distribusi parameter theta jika diberikan W yang disebut posterior distribution atau distribusi posterior. Jadi pengertian dari distribusi posterior di sini adalah berbeda dengan distribusi prior dari theta. Distribusi bersyarat yang juga menggambarkan bukti sampel langsung ini baru disebut dengan distribusi posterior dari theta. Setelah ditentukan distribusi parameter theta, jika diberikan W, maka ditentukan estimator theta topi yang merupakan nilai harapan parameter theta jika diberikan W tertentu. Berikut formula dari distribusi posterior, di mana Pi buka kurung theta bersyarat W tutup kurung sama dengan F buka kurung theta, W, di mana ini merupakan nilai distribusi bersama theta dan W. Kemudian dibagi dengan GW, yaitu nilai distribusi marginal W. Atau bisa juga dengan rumus H buka kurung theta tutup kurung merupakan distribusi prior dengan dikalikan dengan F buka kurung W dengan cara theta tutup kurung merupakan nilai distribusi sampling W jika diberikan theta sama dengan theta, dibagi dengan GW atau nilai distribusi marginal W. Formula distribusi posterior merupakan perluasan dari teorema Bayes, sehingga metode estimasi ini disebut dengan estimasi Bayes. Berikut langkah-langkah dari estimator Bayes. Yang pertama, menentukan distribusi sampling W jika diberikan variabel-variabel acak theta sama dengan theta, F buka kurung W dengan syarat theta tutup kurung, kemudian menentukan distribusi prior dari parameter variabel-variabel acak theta pada theta, H buka kurung theta tutup kurung. Kemudian menentukan distribusi bersama dari variabel-variabel acak theta dan W, F buka kurung theta, W tutup kurung sama dengan H buka kurung theta tutup kurung dikalikan dengan F buka kurung W dengan syarat theta tutup kurung. Kemudian
menentukan distribusi marginal dari W, G, buka kurung W, tutup kurung, kemudian menentukan distribusi posterior dari variabel-variabel acak theta, phi, buka kurung theta dengan syarat W, tutup kurung. Kemudian yang terakhir, menentukan nilai harapan bersyarat parameter variabel-variabel acak theta jika diberikan W sama dengan W, ekspektasi dari theta dengan syarat W tutup kurung. Selanjutnya ada contoh soal. Jika X peubah acak binomial dan distribusi prior dari theta adalah distribusi beta dengan diberikan nilai alfa dan beta, maka distribusi posterior dari theta jika diberikan X sama dengan X adalah suatu distribusi beta dengan parameter-parameter X ditambah alfa dan N dikurangi X ditambah beta untuk theta sama dengan theta. Penyelesaiannya dengan langkah-langkah estimasi bias. Yang pertama, ditentukan distribusi dari sampling dalam hal ini adalah X sama dengan X jika diberikan variabel-variabel acak sama dengan theta sebagai berikut. Di mana Fx dengan syarat theta sama dengan Nx dikalikan dengan theta berpangkat X, kemudian dikalikan dengan 1 dikurangi theta berpangkat N dikurangi X untuk X sama dengan 0, 1, sampai N. Kemudian, ditentukan distribusi prior dari parameter-parameter variabel acak pada theta, distribusi beta dengan diberikan nilai parameter alfa dan beta, yaitu H theta sama dengan gamma dikali buka kurung dengan alfa ditambah beta tutup kurung dibagi dengan gamma alfa dikalikan dengan gamma beta. Kemudian dikalikan dengan theta yang berpangkat alfa dikurangi 1, kemudian dikalikan lagi dengan 1 dikurangi theta yang berpangkat beta dikurangi 1 dengan theta dari 0 sampai 1 dan ada nilai 0 yang lain. Berdasarkan dua fungsi distribusi di atas, ditentukan distribusi bersama dari variabel-variabel acak dan X sebagai berikut. F, buka kurung theta, X tutup kurung sama dengan H theta dikalikan dengan F, X dengan syarat theta. Nilai dari H theta yaitu ini. Kemudian nilai dari F, X dengan syarat theta yaitu ini. Bisa dilihat di sini. Kemudian ini dioperasikan, nilai dari theta berpangkat alfa dikurangi 1 dikalikan dengan 1 min theta berpangkat beta dikurangi 1 bisa dikalikan dengan theta berpangkat X dikalikan dengan 1 min theta berpangkat N dikurangi X. Bisa dioperasikan karena dengan sifat perkalian maka pangkatnya tinggal dijumlahkan sehingga menghasilkan ini. Dari operasi yang di atas akan menghasilkan F theta, X sama dengan N X gamma buka kurung alfa ditambah beta tutup kurung dibagi dengan gamma alfa dikalikan dengan gamma beta, kemudian dikalikan dengan theta berpangkat X ditambah alfa dikurangi 1 dikalikan dengan 1 dikurangi theta berpangkat dengan N dikurangi X ditambah beta dikurangi 1. Fungsi ini berlaku untuk theta dari 0 sampai 1 dan X sama dengan 0, 1, sampai N. Sementara untuk theta dan X yang lain maka F theta, X sama dengan 0. Selanjutnya ditentukan distribusi marginal dari X sebagai berikut. Yaitu G X sama dengan integral dari F theta, X d theta. Gx sama dengan integral dari 1 sampai 0 n x gamma buka kurung alfa ditambah beta tutup kurung dibagi dengan gamma alfa dikali dengan gamma beta kemudian dikalikan dengan theta yang berpangkat X ditambah alfa dikurangi 1 dikalikan dengan 1 dikurangi theta yang berpangkat N dikurangi X ditambah beta dikurangi 1 d theta.
Ini merupakan nilai dari f theta, x. Kemudian, karena ini konstanta, maka keluar, kemudian nilai ini diintegralkan. Perlu diingat bahwa integral ini akan menghasilkan gamma alfa dikalikan dengan gamma beta dibagi dengan gamma alfa ditambah beta tutup kurung. Sehingga dengan penjabaran rumus yang di atas, maka nilai ini akan menghasilkan gamma buka kurung x ditambah alfa tutup kurung dikalikan dengan gamma n dikurangi x ditambah beta tutup kurung dibagi dengan gamma buka kurung alfa ditambah n ditambah beta. Sehingga nilai dari marginal x yaitu ini, di mana ini berlaku untuk x sama dengan 0, 1, sampai n. Kemudian, ditentukan distribusi posterior dari variabel-variabel acak jika diberikan x sama dengan x sebagai berikut, di mana pi theta dengan syarat x sama dengan f theta, x dibagi dengan g x, di mana nilai ini merupakan ini, kemudian gx kita juga sudah mendapatkan ini. Sehingga ini bisa dicoret, kemudian sisa menghasilkan ini dan ini. Ini dipindahkan ke atas sehingga ini kemudian dikalikan dengan ini. Di mana untuk theta dari 0 sampai 1 dan pi theta dengan syarat x sama dengan 0 untuk yang lain. Selanjutnya, distribusi posterior dari theta merupakan distribusi beta dengan parameter-parameter x ditambah alfa dan n dikurangi x ditambah beta. Untuk menentukan nilai harapan dari distribusi posterior, perlu diingat bahwa jika variabel acak x yang berdistribusi beta dengan parameter alfa dan beta, maka nilai harapannya adalah ekspektasi dari x sama dengan alfa per alfa ditambah beta. Dengan pembuktian yaitu ekspektasi x sama dengan ekspektasi x pangkat 1, kemudian gamma buka kurung alfa ditambah beta dikalikan dengan gamma buka kurung 1 ditambah alfa tutup kurung dibagi dengan gamma alfa dikalikan dengan gamma buka kurung 1 ditambah alfa ditambah beta tutup kurung, kemudian sama dengan buka kurung alfa ditambah beta dikurangi 1 faktorial dikalikan dengan alfa faktorial dibagi dengan buka kurung alfa dikurangi 1 faktorial dikalikan dengan alfa ditambah beta faktorial, kemudian sama dengan buka kurung alfa ditambah beta dikurangi 1 faktorial dikalikan dengan alfa faktorial per alfa dikurangi 1 faktorial dan alfa ditambah beta faktorial yang menghasilkan alfa per alfa ditambah beta. Sehingga jika distribusi posterior dari variabel-variabel acak merupakan distribusi beta dengan parameter-parameter x ditambah alfa dan n dikurangi x ditambah beta, maka nilai harapannya adalah ekspektasi theta dengan syarat x sama dengan x ditambah alfa per n dikurangi x ditambah beta. Ini untuk menghilangkan nilai x yang ini, maka kita tambahkan dengan plus x sehingga dapat dicoret yang menghasilkan ekspektasi dari theta dengan syarat x sama dengan x ditambah alfa dibagi alfa ditambah beta ditambah n. Dengan demikian, estimator dari parameter variabel-variabel acak adalah theta topi sama dengan x ditambah alfa per alfa ditambah beta ditambah n. Selanjutnya ada teorema 5. Untuk rata-rata dan variansi dari distribusi beta. Untuk rata-ratanya sama dengan alfa per alfa plus beta dan
variansinya yaitu sigma kuadrat sama dengan alfa beta per alfa ditambah beta dikuadratkan, buka kurung alfa ditambah beta ditambah 1 tutup kurung. Untuk buktinya, yang pertama untuk distribusi mean atau rata-rata dari distribusi beta. Pada distribusi beta, menentukan nilai harapan X dan X kuadrat akan lebih mudah dilakukan apabila kita menentukan terlebih dahulu nilai dari harapan X pangkat K, di mana ekspektasi X pangkat K sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X pangkat K fx dx. Kemudian dengan batas 0 sampai 1, XK dikalikan dengan 1 per B buka kurung alfa, beta dikalikan dengan X pangkat alfa min 1 dikalikan dengan 1 min X tutup kurung berpangkat beta min 1 dx. Ini dikeluarkan sehingga diintegralkan yaitu yang ini. Kemudian akan menghasilkan ini. Selanjutnya didapatkan nilai rata-rata atau mu atau ekspektasi X, yaitu ini. Sehingga selanjutnya kita bisa menentukan nilai dari variansi dari distribusi beta. Pertama, kita cari dulu nilai harapan X kuadratnya. Di mana nilai harapan X ekspektasi dari X kuadratnya yaitu ini gamma alfa plus beta dikalikan dengan gamma 2 ditambah alfa tutup kurung dibagi dengan gamma alfa dikalikan dengan gamma 2 ditambah alfa ditambah beta. Ini difaktorial, yaitu alfa plus beta dikurangi 1 faktorial dikalikan dengan alfa ditambah 1 faktorial per alfa dikurangi 1 faktorial dikalikan dengan alfa ditambah beta ditambah 1 faktorial sama dengan alfa buka kurung alfa ditambah 1 tutup kurung per alfa ditambah beta dikalikan dengan alfa ditambah beta ditambah 1. Ini merupakan hasil dari nilai ekspektasi dari X kuadrat. Dengan demikian, nilai variansinya yaitu ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi dari X dikuadratkan. Kita sudah mendapatkan nilai ekspektasi X kuadratnya yaitu ini, kemudian nilai ekspektasi X-nya ini. Sehingga ini dan ini dikuadratkan kan. Kemudian dijabarkan sehingga menghasilkan alfa beta per alfa ditambah beta ditambah 1 dikalikan dengan alfa ditambah beta yang dikuadratkan. Selanjutnya ada contoh aplikasi numeriknya dapat dilihat pada buku Friend and Walpole page 306-311, di mana salah satu contoh numeriknya yaitu saya ambil di example 19. Di mana temukan rata-rata distribusi posterior dengan probabilitas yang benar untuk sukses 42 keberhasilan dan diperoleh dalam 120 percobaan binomial. Dan distribusi sebelumnya yaitu distribusi beta dengan alfa dan beta sama dengan 40. Solusinya, pertama kita substitusi X sama dengan 42, N sama dengan 120, alfa sama dengan 40, dan beta sama dengan 40 ke formula dari ekspektasi dari variabel acak. Variabel acak dengan syarat X, maka didapatkan yaitu ekspektasi dari variabel acak theta dengan syarat 42 yaitu 42 ditambah 40 dibagi dengan 40 alfa, 40 beta, dan percobaannya 120 sama dengan 0,41. Perhatikan bahwa tanpa mengetahui distribusi sebelumnya, estimasi tak bias variansi minimum dari theta bisa dilihat dari exercise 14 akan menjadi
proporsi sampel yaitu estimator dari theta atau theta topi sama dengan X per N atau sama dengan 42 dibagi 120 yaitu 0,35. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.